Kita kali ini akan membahas tentang sebuah kebahagiaan. Bagaimana caranya bahagia? Pernyataan itu pasti sering terlintas, bahkan ketika makin bertambah dewasa. Pertanyaan tentang bahagia bisa sering muncul kita lagi bekerja ataupun kita lagi duduk dan sebagainya. Lalu definisi bahagia itu seperti apa sih? Definisi bahagia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan atau perasaan senang dan damai. Itu menurut KBBI. Nah, tapi kebahagiaan dan kesenangan orang kan berbeda. Mungkin ada yang bahagia karena cita-citanya kesampaian, punya banyak uang, membeli barang yang diinginkan, dan mungkin ada juga yang lebih sederhana. Misalnya, saya hidup sampai hari ini aja udah bersyukur. Saya punya kerjaan dan kebutuhan harian tercukupi, udah bahagia. Sebagian orang tidak merasa bahagia karena tujuan utamanya adalah kebahagiaan. Dan selama belum mendapatkan hal tersebut, dia tidak akan merasa bahagia dalam proses. Kebahagiaan dan kesedihan adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, otak atau pikiran manusia akan selalu berubah seiring berjalannya waktu dan kejadian yang ia lewati. Dan itu fakta. Mungkin saat ini kalian menyukai hal A dan hal B adalah hal yang tidak kalian sukai. Seiring berjalannya waktu bisa saja kalian akan tidak bisa menyukai hal A dan malah bisa menyukai hal yang B. Banyak orang yang masih mencari arti kebahagiaan hidup, tapi kalian yang gak merasa bahagia mungkin harus mengalihkan sudut pandang kalian. Misalnya, kalian sehat, bisa berjalan, bisa melihat normal, tidak perlu hal yang terlalu besar kalau sedang merasa sedih atau hal yang tidak menyenangkan. Kalian bisa mencari hal-hal kecil, hal-hal yang sederhana untuk mengembalikan rasa syukur dan hati yang kembali baik. Hidup banyak sedih ketimbang bahagia. Ya, sebenarnya hidup itu adalah dari masalah A ke masalah masalah B ke masalah yang lainnya. Ya mungkin ada yang suatu momen masalahnya selesai dan bahagia. Tapi ketika dapat masalah baru, itu kesedihannya berangsur lebih lama ketimbang kebahagiaan. Hal tersebut memang benar karena hasil penelitian menunjukkan bahwa perasaan paling bertahan lama dari sebuah rasa yang ada di dalam diri manusia adalah rasa kesedihan. Alasannya, ketika kita mengalami kejadian yang buruk sampai membuat kita menangis ataupun sakit hati atau bahkan trauma, kita biasanya akan merenungi kejadian tersebut. Contohnya gini, beberapa tahun kalian disakiti oleh pacar ataupun apalah terserah kalian, namun saat kalian mengulik-ulik otak-atik kenangan tersebut, pada masa kini, rasanya tuh masih seperti sama. Gimana sedihnya, gimana sakitnya, pada saat itu benar-benar masih jelas. Beda sama kebahagiaan. Dulu kalian dapat prestasi yang membanggakan dan membuat kalian senang. Saat kalian mencoba merasakannya pada saat ini, mungkin rasanya akan berbeda. Kayak biasa aja, karena faktor dan tujuan utama bahagia saat ini udah beda-beda. Nah, bagaimana sih caranya kita mendapat kebahagiaan? Yang pertama, stop membandingkan dengan orang lain. Semakin kita membandingkan, semakin sulit juga kita bahagia. Padahal setiap orang punya jalannya masing-masing. Kita terus melihat dan membandingkan, nggak akan pernah merasa cukup. Malah kadang makin minder. Kayak, kok aku gini ya? Dia kok bisa gitu, sedangkan aku gini aja. Kok dia bisa kayak gini ya? Sedangkan kan pinteran aku. Kok dia bisa gini? Kayak, udah. Karena setiap orang tuh startnya tuh beda-beda dan privilege mereka tuh beda-beda. Kayak mungkin dari mindset udah beda ataupun dari pola pikir sudut pandang udah beda. Jadi udahlah fokus ke diri sendiri aja untuk saat ini. Yang kedua adalah
terlalu keras pada diri sendiri. Terlalu memaksakan diri itu tidak baik, apalagi kalau sampai melebihi kadar kemampuan yang ada. Udah capek ngejalanin hidup, ditambah capek ngejar kemauan yang gak ada habisnya. Kalau misalkan suatu hal ini udah berat, jangan memaksakan hal yang lebih berat. Stop memaksakan diri, istirahat sejenak, baru mulai lagi. Capek dihajar terus yang gak ada habisnya, itu bakal stres. Kalau kalian capek dengan hal A, kalian istirahat dulu. Boleh istirahat kok, capek itu manusiawi. Tapi selesaikan dulu hal A. Baru kalian akan merasa tenang kalau udah selesai. Jangan pernah lari dari masalah. Yang ketiga, stop merasa bersalah. Oke, nggak masalah kalau kalian merasa bersalah. Tapi jangan larut. Karena apa yang kalian pikirkan, itu rasa bersalah itu udah berlalu. Hal yang berlalu ya udah kelewat juga kan. Kalau takut akan terjadi lagi, ya jangan lakuin hal yang membuat itu terjadi lagi. Misalkan kalian trauma dengan pasangan lah, hal umumnya gitu. Kayak kalian salah memilih pasangan. Kalau kalian tidak mau salah memilih pasangan, jangan pernah berharap lebih ke pasangan kalian. Kasih effort secukupnya, kasih perhatian secukupnya selaknya pasangan. Dan yang penting, jangan pernah memberikan cintanya yang terlalu besar kepada pasangan yang tidak tahu diri. Bagus kalau kalian memberikan cintanya kalian kepada orang yang tepat. Tapi kalau tidak, kalian sendiri yang akan hancur kembali. Yang keempat, stop terlalu banyak mendengarkan orang. Boleh kok kita mendengarkan orang. Cuma orang yang mana dulu nih? Setiap manusia tuh punya haters. Ada yang gak suka sama kita. Mau kita gini salah, mau begitu salah. Kalau kita terus mendengarkan kata orang, kita nggak akan berkembang. Kalau misalkan kita terus mendengarkan kata orang. Dengarkan kata orang itu yang secukupnya aja. Kalau itu koreksi buat kita lebih baik, baru dengerin. Cuman kalau misalkan kalian dihujat tuh kayak, udahlah, nggak usah dipikirin. Ya mungkin sakit. Cuman kalau misalkan kalian larut, kalian sendiri yang rugi. Kalian nggak akan merasa berkembang. Kalian akan stuck di situ aja dan terus ngasihani diri, terus kayak merasa kalian tidak berguna. Udah, yang penting kalau hidup tuh gak usah banyak dengerin kata orang lah. Ya mungkin kalau misalkan saran yang baik menurut kalian itu baik, dengerin, lakuin. Kalau misalkan menurut kalian itu baik. Cuman kalau yang misalkan nge-hate, yang gak perlu kalian dengerin, udah. Lupakanlah hal yang tidak membuat kalian berkembang. Mulailah menjelajah tentang apa kehidupan kalian. Garis start orang itu beda-beda, finish orang juga beda-beda. Jadi tentukan startmu dan tentukan finishmu. Sampai jumpa di konten selanjutnya.